Perintah Tuhan yang utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tuhan mau kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan tidak ada perintah yang ketiga untuk mengasihi diri kita sendiri. Karena kita tuh semua sudah pintar sekali mengasihi diri kita sendiri. Kita orang-orang yang berpusat pada diri kita sendiri. Dan kita mau mencari kepuasan, kesenangan, proteksi untuk diri kita sendiri. Jadi Tuhan tidak perlu mengajarkan kita bagaimana menjaga diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri. Kita udah diperlengkapi dengan hal itu untuk bisa mengasihi diri kita sendiri. Tapi kalau kita hanya mengasihi diri kita sendiri dengan pandangan kita sendiri, kita akan salah arah. Makanya Tuhan minta kita mengasihi Allah dulu, menyangkali diri kita, mematikan diri kita, menyalipkan keinginan-keinginan diri kita sendiri. Karena tanpa pengenalan akan Allah, kita akan mencari hal-hal yang tidak membawa kehidupan untuk hidup kita, malah membawa kehancuran. Orang-orang yang bunuh diri, kalau kita renungkan, itu sebenarnya adalah orang yang sangat mengasihi dirinya sendiri. Karena dia merasa gak puas dengan kehidupannya. Hidup di dunia ini dia gak seneng, dia menderita. Jadi untuk menyelesaikan penderitaan itu, dia membunuh dirinya dia sendiri. Dengan berharap bahwa segala sesuatunya nanti akan beres. Padahal itu penipuan habis-habisan. Tuhan Yesus dalam kebenarannya mengatakan, orang-orang yang tidak mengenal Allah, kalau dia sudah meninggal, kita ada di dalam kegelapan yang paling gelap. Kita ada di dalam api, lautan api yang tidak pernah padam. Itu keadaan kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita membenci diri kita sendiri, gak puas dengan keadaan diri kita sendiri, berarti kita gak mengenal Allah. Terus kita bunuh diri dan kita pikir kita benar. Padahal kita salah. Kita sebenarnya mengasihi diri kita sendiri dengan cara yang salah. Termasuk orang-orang yang menyakiti dirinya sendiri, motong-motong dirinya sendiri, itu sebenarnya dia gak puas dengan kehidupannya. Jadi dia mau memuaskan dirinya dia dengan cara merasakan kesakitan. Dia pikir dia melakukan kebenaran. Itu adalah bentuk orang mengasihi diri sendiri, tetapi dengan cara yang salah, karena kurang pengenalan akan Allah. Jadi Tuhan minta kita untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita akan memiliki hati yang mengasihi Allah dengan mengetahui kebenaran. Dan untuk mengetahui kebenaran, itu gak gampang. Kita harus diproses terus-menerus. Merenungkan, memikirkan firman Tuhan. Manusia itu telah menerima kabar sukacita dari Allah. Tapi hati kita tuh terlalu keras. Hati kita menolak dan gak mau. Betapa mempesonanya cinta kasih Tuhan itu terhadap manusia. Tapi kita gak mau terima. Sayang sekali ya. Karena kita keras hati kita. Kita lebih percaya pada diri sendiri. Kita mengasihi diri kita sendiri. Atau kelompok-kelompok kita sendiri yang menentang kebenaran firman Tuhan. Kita lebih membela orang lain daripada ketika kita mendengar kabar sukacita yang ditawarkan oleh Tuhan. Kita pikir itu mustahil lah seperti itu. Allah memang mustahil. Dan mustahil manusia itu bisa berubah. Dari mengasihi diri sendiri bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itu aneh. Saya sendiri dulu orang yang sangat mengasihi diri saya sendiri, terpusat pada diri saya sendiri. Semuanya tentang saya. Saya. Walaupun saya mengakui bahwa saya orang yang percaya pada Tuhan, padahal hati saya jauh dari Tuhan. Saya tidak pernah merenungkan firman Tuhan, tidak melihat kebaikan dan kasih Tuhan itu seperti apa. Saya lebih mengerti dengan pikiran-pikiran saya sendiri. Sampai kehidupan ini menunjukkan kebenaran bahwa tidak ada yang bisa kita harapkan selain Tuhan sendiri. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.